Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Pah! Kedua telapak tangan jatuh berat pada dua orang kuat di lingkungan sumber. Pada saat yang sama, kekuatan guntur yang kuat mengalir ke tubuh mereka seperti letusan gunung berapi dan menghancurkan mereka dengan ceroboh. Kekuatan yang kuat mengamuk gila-gilaan di tubuh kedua orang itu. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan guntur, mereka masih terluka karenanya. Darah tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari mulut mereka, dan wajah mereka dengan cepat menjadi pucat. Situasi tiba-tiba di depan mereka dan Mu Han tidak memikirkannya. Setelah memasuki tubuh Xiao Yan tanpa syarat, kekuatan guntur tidak hanya tidak membahayakan Xiao Yan, tetapi juga merampas kendali tuannya dan mengerahkan kekuatan pada dua orang kuat di lingkungan sumber. Kekuatan guntur terbagi menjadi dua, dan kekuatannya sangat berkurang, tetapi kekuatan penghancur yang mengerikan, ditambah dengan fakta bahwa kedua orang itu tidak memiliki sarana pertahanan yang berlebihan, membuat kekuatan guntur hampir meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah serangan ini, bahkan jika budidaya Chen Yan tidak berakhir dengan cedera serius, kekuatan tempur mereka akan berkurang lebih dari setengahnya. Dengan cara ini, mereka akan memiliki peluang lebih rendah untuk menang dalam menghadapi Xiao Yan. Sekarang arai guntur Zhou tidak berpengaruh pada Xiao Yan. Keras kepala mengandalkan kekuatan dari arai guntur hanya akan membuat Bai Bai dalam masalah. Sialan, kenapa? Di kejauhan, Mu Han melihat pemandangan di depannya dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, dan kemudian mengingat situasinya setelah guntur memasuki tubuh Xiao Yan. Dia merasa semakin luar biasa di dalam hatinya. Xiao Yan sendiri jelas merupakan atribut api, tetapi mengapa kekuatan guntur tidak berpengaruh setelah memasuki tubuhnya, tetapi digunakan olehnya? Hasil ini, tetapi dia tidak memikirkannya. Bahkan jika kekuatan tempur Xiao Yan kuat, itu tidak akan pernah bisa memberontak. Bagaimanapun, dia masih merupakan sumber bahan kimia. Sayangnya, Mu Han tidak tahu bahwa Xiao Yan selalu menggunakan kekuatan guntur untuk mencuci ototnya dan memotong sumsumnya. Tubuhnya memiliki kekebalan tertentu terhadap kekuatan guntur, tetapi guntur yang digunakan Mu Han hanyalah kekuatan guntur langit yang paling biasa. Bahkan jika mengembun lebih banyak, kekuatannya hanya itu. Sia-sia menyakiti Xiao Yan. Adapun hubungan antara kekuatan guntur dan Mu Han, itu mudah dihapus oleh Xiao Yan dengan bantuan api yang berbeda. Mereka berdua adalah jiwa tingkat kelima. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk melakukan ini, belum lagi medan perang masih ada di tubuhnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, susunan guntur 5 urutan 9 kali lipat telah kehilangan perannya sendiri untuk Xiao Yan. Tidak ada gunanya menampilkan tingkat guntur ini di depan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan berhenti, tubuh Chen Yan bangkit dari reruntuhan di bawahnya. Pada saat ini, napas mereka rusak dan kekuatan tempur mereka berkurang banyak. Bagaimanapun, mereka kuat di level Hua Yuanjing. Meski begitu, mereka masih memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi Xiao Yan dengan kekuatan mereka. Batuk, wah, kami telah menulis akun ini. Kami akan meminta Anda untuk menggandakannya di masa depan. Chen Yan menggigit giginya dan mengeluarkan kalimat. Kemudian dia menatap orang lain. Menghadapi Xiao Yan, tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang. Hehe, sepertinya kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan. Aku berkata, aku ingin kamu tinggal di sini selamanya. Arti singkatnya adalah hari ini, kamu harus mati. Melihat ini, Xiao Yan mencibir, dan matanya penuh sarkasme. Begitu kata-kata ini keluar, kedua wajah Chen Yan tiba-tiba berubah, dan wajah pucat mereka segera menjadi suram. Mereka mengambil inisiatif untuk mundur, yang dianggap mengakui kekalahan hari ini. Menurut arti Xiao Yan, sepertinya mereka tidak berniat membiarkan mereka pergi. Nak, jangan terlalu sombong. Bahkan jika saudara-saudaraku terluka sekarang, tidak mungkin dengan mudah membunuh kami berdua dengan kultivasimu. Jika kamu berani keras, hati-hati bahkan kamu tidak mampu untuk pergi. Ini bukan pilihan yang baik untuk membunuh mereka. Wajah Chen Yan sangat suram dan berkata perlahan. Sumber gas di tubuhnya bekerja kembali. Ketika gas sumber mengalir melalui meridian yang terluka, semburan rasa sakit yang tajam segera datang, yang membuat mereka menggertakkan gigi dan membenci hati mereka. Tuanmu, bantu aku. Chen Yan terus-menerus mengumpulkan sumber gas di tubuhnya.
Pada saat yang sama, dia menoleh dan berteriak kepada Mu Han dengan topeng emas. Dia juga tahu kengerian Xiao Yan. Jika dia benar-benar maju ke depan tanpa persiapan, saya khawatir mereka akan jatuh ke dalam dilema barusan. Dalam hal ini, mereka harus mencari Mu Han. Saya percaya bahwa dengan bantuan mage arai tingkat kelima, mereka akan lebih mudah untuk berurusan dengan Xiao Yan. Mendengar panggilan mereka, Mu Han sedikit ragu. Wajahnya aneh. Dia mengeluarkan 2 pelat susunan lagi dan terus-menerus menyuntikkan gas sumber dan kekuatan jiwa ke dalam tubuhnya. Cahaya keemasan dilepaskan dan berubah menjadi 2 penutup susunan dekat untuk melindungi permukaan tubuh Chen Yan. Dengan perlindungan barisan, Chen Yan dan Chen Yan segera tampak mengenakan lapisan baju besi yang tebal, dengan cahaya yang berputar-putar, seolah-olah Dewa Emas telah datang ke dunia. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa kedua patung ini tampaknya merupakan perwujudan keadilan, tetapi semua keheningan dan pembunuhan di kota disebabkan oleh mereka. Nak, apakah kamu berani mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Dengan penambahan arai, keadaan mereka tampaknya membaik, dan mereka juga jauh lebih percaya diri. Sulit untuk pulih. Saya tidak akan pernah menarik kembali apa yang telah saya katakan. Saya katakan, Anda harus tetap di sini hari ini. Bahkan jika Anda melakukan perlawanan yang lebih ulet, keinginan saya tidak akan pernah berubah. Di hadapan provokasi kedua pria itu, Xiao Yan tampak serius. Ketika suara di mulutnya jatuh, tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Gajah raksasa itu benar-benar terbuka dan mengepalkan tangannya. Ketika tubuhnya muncul lagi, tinjunya yang besar menghantam mereka dengan keras. Pada saat itu, susunan emasnya brilian. Sebagian besar kekuatan tinju Xiao Yan ditentang oleh susunan emas. Dapat dilihat bahwa arai ini sama sekali bukan hal yang biasa. Arai urutan keempat, arai Vajra Bodhi, sangat kuat di semua arai urutan keempat. Bahkan yang kuat di tingkat Hua Yuanjing bisa. Haha, bahkan pertahananku tidak bisa dipatahkan. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Tinju Xiao Yan tidak membuahkan hasil, tetapi apa yang dia dapatkan adalah ejekan Chen Yan dan yang lainnya. Mereka membalikkan tangan. Sumber kuat Qi segera mengembun di telapak tangan mereka dan membombardir tubuh Xiao Yan. Bang! Kedua pria itu masing-masing menembak dan ditentang oleh Xiao Yan dengan tangan disilangkan. Pada saat yang sama, bentuk tubuh mereka dengan cepat mundur ke belakang. Mereka sedikit mengernyit dan menatap susunan emas yang mereka kenakan. Mereka ragu-ragu sejenak. Kemudian, mesin pembunuh di mata mereka tiba-tiba meledak. Ketika Xiao Yan mendatangi kedua pria itu lagi, dia tidak menghindar dalam menghadapi serangan gabungan kedua pria itu. Dengan tekad kuat dari gajah raksasa itu, Xiao Yan benar-benar mampu menahan serangan mereka, tetapi apakah kedua pria itu bisa melawannya? Ada 2 hal yang harus dikatakan. Bang! Wajah Xiao Yan tidak berubah sama sekali ketika dia menahan pukulan 2 orang kuat di lingkungan sumber bahan kimia. Tubuhnya tidak memihak di depan mereka. Kedua telapak tangannya yang besar perlahan terentang, dan jarum baja hitam melayang di setiap telapak tangannya. Jarum sumber rusak. Pada saat yang sama, 2 jarum baja hitam ditusuk di tubuh Chen Yan oleh Xiao Yan. Jarum pemecah sumber sebenarnya adalah 10 jarum baja khusus yang dipadatkan oleh Xiao Yan dengan jalan kekosongan. Setelah melihat kemampuannya untuk menembus sumber gas, Xiao Yan hanya menamakannya untuk kenyamanan. Hahaha, itu tidak menyakitkan sama sekali. Dengan susunan ini, seranganmu melawan kami. Namun, sebelum tawa 2 orang Chen Yan jatuh, wajah asli yang penuh dengan tawa ganas tiba-tiba dipelintir dengan kasar. Saya melihat barisan yang menutupi seluruh tubuh mereka, tetapi tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan menyebar. Kemudian, tinju Xiao Yan jatuh dengan kuat di punggung mereka. Bang! Saat itu, tubuh mereka seperti 2 meteor, yang langsung menabrak kedalaman bumi di bawah. Kekuatan mengerikan menghancurkan semua tulang mereka dalam sekejap, dan bahkan meridian mereka patah. Jangankan berdiri, bahkan mobilisasi paling dasar dari sumber Qi sudah tidak mungkin. Tanpa terlalu banyak kemewahan, hanya 1 pukulan yang menjatuhkan keduanya lagi. Semakin banyak pertempuran antara yang kuat ini, semakin sederhana jadinya. Kesenjangan antara kekuatan sangat jelas saat ini. Setelah Anda mulai, Anda tidak perlu terlalu banyak taktik lain sama sekali. Selama Anda dapat menjatuhkan lawan Anda dengan cara yang paling langsung dan kejam, situasi perang akan segera terlihat. Tidak ada kemewahan yang hanya goyangan palsu.
Selama Anda memberikan pukulan yang serius, Anda dapat menghancurkan semua impian Anda. Ini juga menjelaskan sekali lagi bahwa kekuatan adalah satu-satunya tema di dunia. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup kuat, trik apapun tidak berguna. Ketika Xiao Yan meraih kedua orang itu dari lubang reruntuhan di bawah tanah, ketakutan tak terbatas segera menyelimuti hati mereka, dan perasaan kematian yang kuat menyelimuti hati mereka pada saat ini. Tidak peduli bagaimana mereka berpikir, Xiao Yan bisa memecahkan susunan emas dengan cara yang begitu mudah. Apakah kekuatan yang terakhir sudah begitu kuat? Benar saja, mereka meremehkan teror Xiao Yan. Di kejauhan, Mo Han memandang Xiao Yan dan memegang kedua orang itu di telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia buru-buru berbalik, dan kepalanya tidak berani kembali. Dia bergegas melarikan diri menuju jalan yang akan datang. Aku berkata, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, apakah kamu masih berpikir mungkin bagimu untuk pergi hidup-hidup? Mo Han. Meskipun nada paru pertama kata-kata Xiao Yan dingin, Mo Han tidak memiliki banyak emosi kecuali penuh ketakutan. Tapi ketika dia mendengar Xiao Yan membaca namanya sendiri, rasa takut yang selama ini ditekan di lubuk hati Mo Han akhirnya menyembur tak terkendali. Ah! Dengan teriakan kaget, tubuh Mo Han mundur tanpa sadar, dan kemudian jatuh ke tanah, gemetar di sekujur tubuh dan ingin berdiri. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bangun dari tanah. Kakinya seperti kehilangan kesadaran dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa menggunakan jejak kekuatan, hanya bisa melihat Xiao Yan terus-menerus dekat dengannya. Saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda telah mengubah diri Anda menjadi gambar seperti itu setelah bertahun-tahun. Jika Anda tidak menggunakan banyak kekuatan jiwa sebelumnya, saya benar-benar tidak dapat menemukan bahwa meskipun Anda telah mengubah penampilan Anda, jiwa tidak dapat diubah. Tetapi yang tidak saya harapkan adalah bahwa Anda akan secara paksa berintegrasi dengan tubuh orang lain dan saling memakan jiwa, sehingga Anda dapat menempati tubuh gambar ini. Petik 2. Kaulah yang membuatku terlihat seperti ini segera. Bunuh muridku, patahkan lenganku, hancurkan tabunganku, dan buat aku hampir tidak berguna. Semua ini berkatmu, Xiao Yan. Sejak hari aku meninggalkan alam liar kota kuno, saya bersumpah bahwa tidak peduli metode apapun, selama itu bisa membuat saya memulihkan lengan saya yang patah dan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Selama saya bisa, saya bersedia membalas dendam pada Anda, bahkan jika itu adalah harga besar. Begitu dia menyebutkan rasa sakit di masa lalu, Mo Han tidak tahu dari mana kekuatannya berasal. Ketika dia berdiri dengan tubuhnya, pikirannya tergerak. Semangat juang di tubuhnya segera menjadi gila dan memberontak, dan seluruh tubuhnya juga mulai berkembang pesat. Xiao Yan, mati. Hari ini adalah berjuang untuk hidup ini, dan aku harus membiarkanmu membayar harga yang menyakitkan untuk hal yang asli. Tiba-tiba, seluruh keadaan Mo Han mulai menjadi gila. Saat bertarung dan mengamuk di tubuhnya, gas hitam aneh juga mulai mengalir keluar dari 7 lubangnya dan membungkus tubuhnya. Melihat beberapa helai gas hitam yang aneh, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah sedikit. Tidak heran Mo Han dapat memulihkan dirinya dengan cara yang tidak manusiawi. Ternyata karena alasan ini, tubuh Mo Han tampaknya telah ditembak oleh orang-orang di aula hantu. Saat ini, setelah Mo Han meledak, gas hitam di dalamnya pasti akan sepenuhnya mengirimkan seluruh proses dan detail penampilan Xiao Yan dan perang di antara mereka kepada orang-orang itu. Ini adalah masalah besar lainnya bagi Xiao Yan. Sekarang situasinya tidak jelas. Dia tidak tahu persis kekuatan orang-orang ini. Karena itu, sebelum itu, dia tidak boleh terlalu banyak mengekspos situasi dan kekuatannya, jika tidak, itu pasti akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi dirinya sendiri. Namun, yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah tangan orang-orang ini telah sampai di sini. Tidak hanya wilayah barat, tetapi juga wilayah selatan telah terkikis oleh aula hantu. Perbatasan daratan berada di bawah kendali aula hantu. Tapi sekarang yang paling penting adalah Mo Han ini. Meskipun aku sangat terkejut dengan kontakmu dengan mereka, itu saja. Leng Seng berkata, dan kemudian, saat tubuh Mo Han masih mengembang dengan hebat dan akan meledak, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan gumpalan api aneh muncul di telapak tangannya, lalu dia menepuk-nepuk tangan Mo Han, kepala berat. Dalam sekejap, Mo Han kehilangan semua kesadarannya segera karena kekuatannya yang kuat.
Dalam sepasang mata tua yang mendung, mata gila dengan cepat meredup, dan tubuhnya yang berkembang pesat mengalami stagnasi. Setelah Mu Han diselesaikan, bahaya Qing Yang berakhir. Meskipun kerugiannya sangat besar, untungnya, hasil terburuk di hati Xiao Yan tidak terjadi, yang juga dapat dianggap sebagai berkah dalam kemalangan. Mu Han sudah mati, dan 9 guntur yang diselimuti antara langit dan bumi tersebar. Zhongli, yang terjebak oleh barisan di langit, juga merasa lega. Ketika dia datang ke Xiao Yan dan melihat yang terakhir berpakaian seperti sebelumnya, dia tidak bisa tidak terkejut. Selama beberapa tahun terakhir, bahkan kelompok orang mereka telah menambahkan banyak rambut putih. Itu adalah Xiao Yan di depannya. Penampilannya yang tidak berubah tidak menghalanginya untuk mengingat adegan ketika dia berada di kota kuno yang liar. Semuanya tampak seperti kemarin. Hehe, tanpa diduga, bahkan saudara Zhongli datang. Melihat Zhongli keluar dari masalah, Xiao Yan tahu bahwa Zhongli telah berada di sini sepanjang waktu, yang tidak terduga baginya. Bukan hanya aku, tetapi juga Qin Zhong, bahkan Lu, yang dikalahkan olehmu. Mendengar nama Ludu, Xiao Yan mau tidak mau berpikir sejenak. Lagi pula, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak bisa mengingat beberapa hal dengan jelas. Namun, setelah mencari ingatannya, dia juga secara kasar mengingat bahwa Ludu ini memang bertarung melawannya di kota kuno yang liar untuk mendapatkan kolam guntur yang kosong. Sayangnya, itu dikalahkan olehnya. Tanpa diduga, dia juga akan muncul di sini. Segera, Qin Zhong dan Ludu, yang terluka parah, saling membantu dan datang ke Xiao Yan. Mereka sudah menyadari kedatangan Xiao Yan. Sangat disayangkan bahwa tubuh mereka sulit untuk digerakkan, jika tidak, mereka mungkin akan bergegas. Saat ini, mereka sedang beristirahat, yang cukup untuk menyeret tubuh mereka. Tapi meski begitu, ketika mereka datang ke Xiao Yan, tapi masih sulit untuk menyembunyikan kegembiraan di hatiku. Kakak Xiao Yan, aku gagal memenuhi kepercayaanmu. Keluarga Liu sebenarnya. Hehe, kakak Qin Zhong, jangan khawatir tentang itu. Kamu tidak bisa mengatasi lawan ini. Xiao Yan sangat bersyukur bahwa Anda dapat bertahan sampai sekarang. Sekarang Anda sebaiknya berkonsentrasi pada penyembuhan dan menyerahkan segalanya kepada saya. Begitu dia mengambil Qin Zhong, yang malu dengan wajah lamanya, Xiao Yan melemparkan senyum menghibur untuk yang terakhir, dan kemudian memberikan Qin Zhong pil 5 tingkat. Baru saat itulah dia memperhatikan Ludu. Jika Qin Zhong membantunya menjaga keluarga Liu karena kesepakatan antara keduanya, penampilan Ludu agak aneh. Dia adalah Jenderal Xiao Yan yang kalah. Keduanya seharusnya bertarung satu sama lain, tapi aku tidak menyangka dia akan membantu Xiao Yan menjaga keluarga Liu secara bergantian. Namun, karena saat itu, Xiao Yan secara alami tidak bisa mempelajari alasannya. Dia juga tersenyum dan mengucapkan kata terima kasih, dan dengan tidak sopan menyerahkan pil 5 tingkat kepada yang terakhir. Ketika mereka mengambil pil di tangan mereka, mata semua orang tidak bisa membantu menunjukkan warna kejutan yang kuat. Dengan penglihatan mereka, bahkan jika mereka bodoh, mereka dapat melihat bahwa itu adalah pil urutan kelima. Tiba-tiba, wajah Qin Zhong dan yang lainnya tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka juga tahu bahwa Xiao Yan adalah penyuling obat yang baik, mereka tidak dapat membayangkan bahwa keterampilan pemurnian obatnya bisa cukup kuat setelah menyaksikan kekuatan kuat Xiao Yan. Tidak ada yang bisa berkultivasi ke keadaan seperti itu pada saat yang sama dengan alkimia. Setidaknya, mereka tidak berani membayangkannya. Kakak Xiao Yan, pil ini. Hehe, aku akan memakannya dengan tenang. Itu disempurnakan ketika aku tutup sebelumnya. Aku masih punya banyak di sini. Kata-kata yang tidak disengaja membuat orang-orang yang terluka parah ini ingin memuntahkan seteguk darah. Xiao Yan tidak diragukan lagi mengakui identitasnya sebagai dukun tingkat kelima kepada mereka, yang lebih mengejutkan hati mereka. Saya pikir mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka berkultivasi ke keadaan sekarang, tetapi Xiao Yan di depan mereka berkultivasi ke tingkat yang begitu kuat pada saat yang sama dengan alkimia. Xiao Yan bisa disebut kuat dalam budidaya dan pemurnian obat. Jika Xiao Yan yang asli hanya bisa membuat mereka terkesan, maka sekarang Xiao Yan memiliki kekuatan untuk membuat mereka mengaguminya. Dia bisa membunuh 2 orang kuat di tingkat lingkungan Huayuan sendiri, termasuk mage arai 5 peringkat. Dengan kekuatan yang begitu kuat, Xiao Yan benar-benar pemimpin di antara semua orang kuat di lingkungan Huayuan.
Bahkan di lingkungan Huayuan, Xiao Yan tidak terkalahkan. Kemudian, Liu Huabai dan Liu Xincheng juga bertemu Xiao Yan satu demi satu. Setelah publik melihat Xiao Yan lagi, wajah semua orang menunjukkan senyuman seperti seumur hidup. Bahkan jika mereka baru saja mengambil nyawa mereka, kabut di hati orang-orang segera tersapu ketika mereka melihat Xiao Yan, dan hati berat asli mereka segera menjadi santai. Munculnya Xiao Yan seperti matahari terbit dari awan gelap, menyapu semua kabut, seolah-olah semua krisis akan terpecahkan selama dia ada di sana. Kemudian, dipimpin oleh Zhongli, mereka memasuki taman lain yang sepenuhnya terpelihara di kota untuk saat ini. Kecuali Zhongli dan Bai Hua, semua orang pergi ke satu sisi untuk memperbaiki pil di dalam tubuh. Murong kian-kian beristirahat di sebuah kamar di halaman. Setelah stimulasi tadi, gadis itu benar-benar pingsan. Saya khawatir akan butuh beberapa saat untuk bangun. Tuan Xiaoyan, saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda telah menjadi begitu kuat ketika kita bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Sungguh memalukan. Di halaman, Xiao Yan dan mereka bertiga duduk berhadapan dan saling berdekatan. Zhongli bisa lebih jelas merasakan momentum samar dan tekanan dari Xiao Yan. Tanpa pelepasan atau konvergensi, mereka membiarkannya menyebar, tetapi itu bahkan lebih mengejutkan. Ini hanya keberuntungan, tidak ada yang perlu dipermalukan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum tipis dan mengucapkan kata-kata penghiburan. Kemudian dia memandang Bai Hua dan bertanya tentang situasi keluarga Liu dalam beberapa tahun terakhir. Bai Hua juga memberi Xiao Yan akun lengkap, termasuk bagaimana hubungan antara Istana Haiyun dan kota Qingyang memburuk hingga saat ini. Di sisi lain, sementara Bai Hua masih menggambarkan perkembangan keluarga Liu untuk Xiao Yan secara rinci selama bertahun-tahun, di suatu tempat di perbatasan barat daya, di aula yang megah, di telapak tangan seorang pria paruh baya dengan rambut hitam. Pada saat ini, 3 kartu giok yang rusak tergeletak tegak, dan wajah pria paruh baya itu juga sangat suram. Chen Yan, Wu Xinglong, dan Mu Han, mereka semua mati. Di aula, wajah pria paruh baya itu sangat suram. Matanya menatap marah pada 3 kartu giok yang benar-benar rusak di telapak tangannya, dan hatinya berbalik. Bang! Kemudian, pada saat pria paruh baya itu tiba-tiba melihat ke atas, telapak tangannya tiba-tiba mengepal, dan 3 kartu giok yang rusak di telapak tangannya juga meledak menjadi awan debu dan menghilang perlahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika ada orang kuat di kota Qingyang, mereka paling banyak hanya 1 orang. Mereka adalah 3 orang. Bagaimana mereka bisa kalah dengan 3 lawan 1? Pria paruh baya itu tidak percaya bahwa tim yang dia kirim tidak akan kembali sepanjang hidupnya. Awalnya, dia pikir dia tidak akan pernah bisa kalah dalam perang pertama. Akibatnya, orang-orang yang dia kirim tidak hanya gagal, tetapi juga tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ketika dia memikirkan pertempuran ini, dia benar-benar kehilangan 2 orang kuat di tingkat Huayuanjing, dan bahkan kehilangan Mu Han, tangan kanannya. Pria paruh baya itu merasakan keengganan dan kemarahan yang mendalam. Untuk kota Qingyang ini, dia mengirim lebih dari selusin tim, tetapi hasil akhirnya seperti lembu tanah liat ke laut. Bahkan kali ini, Mu Han, kepala pemujanya, terluka parah oleh ikan kolam. Jika Anda ingin memenangkan kota Qingyang, saya khawatir satu-satunya cara sekarang adalah dia pergi sendiri. Pada saat ini, pintu aula utama yang tertutup tiba-tiba terbuka. Pengawal di luar pintu bergegas masuk, dan kemudian dengan cepat setengah berlutut di tanah. Sebelum pria paruh baya di atas meja mengerutkan kening dan menembak, dia dengan cepat berkata, "Kepada pemimpin istana, Tuan Wu Kui datang menemui Anda." Dengan sepatah kata, pengawal itu menyelamatkan hidupnya tepat waktu. Sebelum pria paruh baya di kursi utama pecah, kata-kata pengawal itu menekan semua ketidakpuasan di hatinya, dan segera mengerutkan kening dan tidak bisa tidak memikirkannya. Bukankah itu setengah tahun sebelum batas waktu? Apa yang dilakukan orang ini di sini saat ini? Mendengar nama Wu Kui, pria paruh baya itu tiba-tiba merasa tidak enak. Sementara dia berpikir, pintu aula utama yang setengah terbuka benar-benar terbuka dari luar dengan paksa. Pada saat yang sama, sosok dengan punggung menghadap matahari dan tidak bisa melihat wajahnya perlahan melangkah ke dalamnya. Saat sosok itu melangkah ke aula, tawa aneh kasihan Yin juga datang, tajam dan keras. "Gaga, Gaga, Fu Yulong, aku tidak melihatmu selama lebih dari setahun. Kamu jauh lebih baik sekarang daripada sebelumnya."
Bahkan markas besar Istana Haiyun telah dibangun kembali. Ini lebih indah dari setahun lalu. Ini benar-benar membuat iri. Wu Kui, sepertinya ini masih terlalu awal dari waktu yang kita sepakati. Mengapa kamu datang kepadaku hari ini? Di kursi utama, Fu Yulong perlahan bangkit dan menatap sosok yang perlahan melangkah ke aula di bawah. Sinar matahari menusuk matanya, sehingga dia tidak bisa melihat ekspresi wajahnya saat ini. Hehe, ya, kami punya janji. Dalam 2 tahun, Istana Haiyun akan sepenuhnya memperluas pengaruhnya, dan kami akan memberi Anda banyak sumber daya. Selama periode ini, kami tidak akan mengganggu keputusan apapun dari Istana Haiyun. Namun, sekarang, sepertinya aturan itu harus diubah. Akhirnya, sosok itu mendekat, mengangkat kepalanya, dan menunjukkan wajah yang kurus dan gelap. Saat ini, dia menatap Fu Yulong dengan senyum lucu. Matanya yang dalam dan tajam penuh dengan sarkasme. Apa maksudmu? Kamu ingin melanggar perjanjian? Mendengar pidato itu, wajah Fu Yulong tiba-tiba tenggelam, dan sepasang mata yang hangat dan marah menatap yang terakhir. Jika dia mau, dia bisa membunuh orang di depannya ini kapan saja. Hampir pada saat yang sama, bayangan gelap tiba-tiba melintas di depan Wu Kui. Sepasang mata yang dingin dan tak bertuhan tiba-tiba terangkat. Untuk sesaat, hawa dingin memanggil rambut Fu Yulong di lubuk hatinya. Bahkan dengan kultivasinya, dia masih akan merasakan suasana hati yang tidak enak di lubuk hatinya karena matanya tanpa emosi. Jika bukan karena keberadaan benda ini, orang di depannya ini tidak akan berarti apa-apa. Gaga, Tuan Fu, Anda harus menjelaskan bahwa kami tidak sengaja melanggar perjanjian. Ini semua hasil dari pekerjaan Anda yang tidak menyenangkan di Istana Haiyun. Sejauh yang saya tahu, sebuah kota kecil di perbatasan barat daya, benar-benar membuat Istana Haiyun besar Anda tidak berdaya. Ini lebih dari selusin gelombang tim yang tidak dapat kembali, yang bahkan menghabiskan banyak sumber daya kami. Jadi kali ini, saya datang ke Istana Haiyun untuk menyampaikan instruksi dari atas, meminta Anda untuk membasmi semua kekuatan di perbatasan barat daya dalam waktu 1 bulan, jika tidak, Anda tidak hanya akan kehilangan semua yang Anda miliki sekarang, tetapi juga membayar lebih mahal. Harga untuk itu. Oleh karena itu, bayar kepala istana, Anda harus berpikir jernih tentang kepentingan dalam hal ini. Jika Anda tidak memiliki kesempatan dalam waktu 1 bulan jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas di atas, Istana Haiyun akan dihapus dari wilayah selatan. Wu Kui tersenyum kejam dan tidak melarang budidaya pihak lain untuk kembali ke sumbernya. Sebaliknya, itu adalah Fu Yulong. Begitu dia mendengar ini, wajahnya bahkan lebih jelek. Wu Kui, jangan menipu orang terlalu banyak. Kamu harus tahu bahwa sekali ada kecelakaan di Istana Haiyun, tidak akan ada kekuatan untuk membantumu. Pada saat itu, kamu, Gaga, Fu Yulong, jika Anda tidak takut, Anda dapat mencobanya. Anda harus memahami bahwa ada banyak kekuatan di wilayah selatan, besar dan kecil. Ada banyak kekuatan yang ingin mencapai hegemoni, tetapi kami selalu kekurangan kesempatan. Sekarang, kami akan memberi Anda kesempatan ini. Anda tidak menangkapnya. Ada banyak orang yang ingin menangkapnya. Oleh karena itu, Anda hanya bisa bekerja sama sekarang. Hanya ada satu jalan keluar dari kami, kematian. Petik 2. Hati Fu Yulong tenggelam ketika dia mendengar kata-kata ancaman Wu Kui. Orang-orang ini jelas ingin menyeberangi sungai dan meruntuhkan jembatan. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat memenangkan kota Qingyang untuk waktu yang lama, dan mereka harus memaksanya untuk melakukannya. Mereka hanya ingin meminjam kota Qingyang untuk memaksanya kembali dari Istana Haiyun, dan hal yang paling kejam tentang orang-orang ini adalah mereka tidak berniat memberinya kehidupan di Istana Haiyun sama sekali. Sungguh sekawanan serigala. Memikirkan hal ini, Fu Yulong tidak tahan untuk tidak memarahi hatinya, tetapi dia sepertinya lupa bahwa dibandingkan dengan perilaku pasukan Wu Kui, Istana Haiyunnya tampaknya hampir sama, hanya karena kekuatannya, jadi lawannya berbeda. Kembalilah. Selama Istana Haiyunku setuju, itu akan berhasil. Tunggu dan lihat. Dalam sebulan, seluruh wilayah barat daya akan menjadi wilayah Istana Haiyunku. Dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya, Fu Yulong membuka mulutnya dengan wajah dingin. Bagaimanapun, demi Istana Haiyun dan masa depannya sendiri, aku khawatir dia hanya bisa menyetujui permintaan ini untuk saat ini. Ketika Wu Kui pergi, Fu Yulong,
dengan wajah dingin, duduk di tangga di belakangnya, dan wajahnya menjadi muram lagi. Tanpa diduga, pada saat seperti itu, bahkan Wu Kui menekan pintu. Benar-benar tidak memperhatikan dia. Ada juga kematian Mu Han, yang sudah lama tidak bisa menyerang kota Qingyang. Kali ini, dia bahkan kehilangan ketiga andalan di istana Haiyunnya, yang menunjukkan bahwa mungkin ada seorang pria dengan kultivasi yang sangat kuat di kota Qingyang. Dari sudut pandang ini, pencapaian pihak lain mungkin telah mencapai kembali ke sumbernya. Tidak mengherankan untuk berpikir begitu. Jika tidak, jika pihak lain hanya orang kuat di sumbernya, dia benar-benar tidak percaya bahwa dia bisa membunuh tim seperti itu. Kembali ke wilayah sumber, sepertinya aku harus pergi ke kota Qingyang sendiri. Memikirkan hal ini, Fu Yulong tidak bisa menahan nafas panjang, dan kesempatan membunuh yang tajam melintas di kedalaman matanya. Tidak peduli apakah ada orang kuat di tingkat kembali ke sumber di kota Qingyang, kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk memenangkan kota Qingyang. Siapapun yang menghentikannya akan mati, bahkan mereka yang kuat pada tingkat kembali ke sumbernya tidak akan berpikir. Sementara Fu Yulong bersiap untuk berangkat ke kota Qingyang, di tempat lain, di aliansi herbalis wilayah selatan, kedua sosok itu bergegas keluar dari aliansi herbalis satu demi satu dan terbang dengan cepat menuju perbatasan barat daya. Di sisi lain, di kota Qingyang, saat perang berhenti, beberapa orang yang telah meninggalkan kota kembali lagi. Setelah upaya bersama dari keluarga Liu, kota Qingyang memulihkan penampilan aslinya lagi hanya dalam beberapa hari. Tentu saja, orang yang paling banyak berkontribusi adalah Xiao Yan. Dengan kultivasinya yang besar, mudah untuk membangun kota di tanah yang datar. Justru karena tindakan Xiao Yan, mereka yang kembali ke kota ingin tahu tentang pria kuat yang tiba-tiba itu, tetapi juga merasakan kejutan yang kuat atas kemampuannya. Tepat ketika kota Qingyang dikembalikan ke penampilan aslinya lagi, sosok setengah baya yang tinggi dan lurus mengenakan brokat datang dari kejauhan dari kota Qingyang dan muncul di atas kota Qingyang. Pada saat yang sama, Xiao Yan, Bai Hua dan yang lainnya di kediaman keluarga Liu, yang baru saja beristirahat di kota, juga diganggu lagi. Kemudian, ketika beberapa pita menyapu ke langit, mata orang-orang di kota yang lebih rendah tertarik lagi. Mereka terus-menerus memindai orang-orang di langit dengan mata penuh kejutan dan lekas marah. Dengan perang tanpa akhir dan penghancuran kota yang berkelanjutan, mereka sudah tidak sabar. Jika mereka tidak miskin dalam kultivasi, saya khawatir mereka tidak dapat membantu terburu-buru sejak lama. Di langit, Xiao Yan adalah pemimpin kota Qingyang, dan di belakangnya adalah Bai Hua dan Zhongli. Sekelompok orang datang dengan ganas dan menghalangi pria paruh baya di depannya. Mereka penuh dengan mata yang bermartabat dan terus-menerus memindai yang terakhir. Zhongli dan yang lainnya terkejut menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat pencapaian pria itu dengan pencapaian mereka. Anda tahu, di antara mereka, selain pencapaian khusus Xiao Yan, bahkan pencapaian Bai Hua dapat dirasakan dengan jelas, tetapi kedatangan orang ini membuatnya tidak dapat melihat melalui napasnya. Dengan kata lain, prestasinya pasti jauh lebih kuat dari Bai Hua. Kembali ke sumbernya, yang kuat. Memikirkan hal ini, Zhongli tidak bisa menahan tangis. Setelah mendengar kata-kata dari yang pertama, Liu Huabai dan yang lainnya di belakangnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Kembali ke sumbernya, yang kuat. Apakah kamu juga dari Istana Haiyun? Sejauh yang saya tahu, tampaknya hanya ada satu orang kuat di tingkat sumber di Istana Haiyun, yaitu kepala istana mereka. Bukankah pria ini? Haha, haha, tampaknya bahkan kota Qingyang di daerah pedesaan ini sudah mengetahui reputasi Istana Haiyun. Ya, saya Fu Yulong, pemimpin Istana Haiyun. Saya datang ke kota Qingyang hari ini untuk memulihkan tanah yang hilang dan untuk membalas dendam bawahan setia saya yang meninggal sebelumnya. Mendengar dialog antara Liu Huabai dan yang lainnya, Fu Yulong tidak bisa menahan senyum dan menunjukkan senyum yang sangat dingin. Dia melirik ke arah kelompok di depannya. Akhirnya, dia berhenti pada Xiao Yan, menyipitkan matanya sedikit, dan menatap Xiao Yan dalam-dalam. Kemudian dia perlahan berkata, "Wah, aku bisa merasakan bahwa kamu berbeda dari mereka. Meskipun aku tidak tahu mengapa, kamu masih orang pertama yang bisa membuatku merasa seperti ini selama bertahun-tahun. Jika kamu mau bergabung dengan Istana Haiyun kami, hari ini, pemimpin istana bisa menyelamatkanmu dari kematian dan memberimu keuntungan besar. Bagaimana?"
Mendengar kata-kata Fu Yulong, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk mengangkat alisnya. Tujuan orang ini jelas sama dengan gelombang sebelumnya. Dia ada di sini untuk mengambil sesuatu, tetapi bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu untuk merayu orang di depan mereka? Bukankah itu terlalu bodoh? Kurasa itu tidak perlu. Aku tidak terbiasa mengkhianati teman-temanku. Xiao Yan menjawab singkat, yang membuat Fu Yulong tercengang. Bahkan dengan senyum kering, dia berkata, "Itu tidak masalah. Bagaimanapun, itu seorang pemuda. Adalah hal yang baik untuk memiliki ide dan tindakan seperti itu. Namun, saya masih ingin menyarankan Anda untuk berpikir tentang itu. Namun, orang yang aku cari bukanlah kamu, tetapi orang yang bersembunyi di kota Qingyang dan belum muncul." Fu Yulong tersenyum percaya diri dan perlahan melirik kota di bawah, tapi dia tidak memperhatikan ekspresi terkejut di wajah di depannya. Kapan orang kuat kembali ke level sumber muncul di kota Qingyang? Segera, wajah Fu Yulong berangsur-angsur tenggelam. Setelah beberapa pencarian dan eksplorasi, dia tidak merasakan napas orang kuat di Gu Yuanjing yang membunuh 3 orang Muhan, yang benar-benar membuatnya tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin dia membunuh 3 orang Muhan? Bagaimana mungkin dia bahkan tidak meninggalkan jejak? Hanya ada bau yang ditinggalkan oleh mereka di kota. Haha, tentu saja, tidak mungkin untuk meninggalkan nafas orang lain, karena 3 keping Muhan mati di tangan kita. Mendengar kata-kata Fu Yulong, Bai Hua tidak bisa menahan tawa. Kata-kata itu penuh dengan ejekan. Jelas bahwa 3 Muhan mati di tangan Xiao Yan. Orang ini mengira orang lain telah membunuh mereka. Itu bodoh. Ketika Bai Hua mengatakan ini, wajah Fu Yulong tiba-tiba berubah. Matanya terangkat dan jatuh padanya. Dia berteriak dengan suara yang tidak dapat dipercaya. "Apa yang kamu bicarakan?" Pemandangan yang sangat dingin membuat tubuh Birk membeku sesaat, dan hawa dingin tiba-tiba naik dari lubuk hatinya. Bahkan sumber gas yang mengalir di tubuhnya tidak bisa membantu tetapi sedikit tertinggal. Baru kemudian dia buru-buru mengingat bahwa pihak lain adalah orang kuat yang kembali ke wilayah sumber. "Jangan mencarinya. Akulah yang membunuh mereka. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu bisa datang kepadaku dan tinggal bersamaku sampai akhir." Sadar ada yang tidak beres, Xiao Yan segera menenggelamkan wajahnya dan menghentikan Fu Yulong di depan Bai Hua. Pada saat yang sama, sumber gas di tubuhnya mengalir dengan cepat dan selalu waspada terhadap orang-orang di depannya. "Kau bilang kau membunuh mereka bertiga." Mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah Fu Yulong sedikit berubah. Meskipun Xiao Yan di depannya merasa sedikit berbeda dari yang kuat di wilayah sumber yang sama, dia masih kuat di tahap selanjutnya dari wilayah sumber. Mustahil baginya untuk membunuh 3 orang Muhan sendirian. Oleh Anda, dengan sikap skeptis, Fu Yulong menatap Xiao Yan dengan mata menyipit. Setelah melihat wajah tenang dan mantap yang terakhir, karena kamu bilang kamu membunuh mereka, bayar harga untuk apa yang kamu lakukan." Suara kata-kata yang sangat dingin datang tiba-tiba. Hampir pada saat yang sama, telapak tangan Fu Yulong juga muncul di depan wajah Xiao Yan. Dia menepuk wajah Xiao Yan dengan telapak tangannya. Angin palem berburu bertiup langsung, membuat wajah Xiao Yan mati rasa. Kemudian, telapak tangan melewati kepala Xiao Yan. Bayangan sisa. Sementara telapak tangannya melewati bayangan Xiao Yan, Fu Yulong tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba berbalik dan menamparkan ruang kosong lain tanpa siapapun. Kekuatan kuat yang disebut ruang kosong bergetar. Bang! Telapak tangan itu jatuh. Dalam kehampaan yang awalnya tidak terlihat, jubah gelap besar tiba-tiba muncul. Kemudian itu sangat rusak oleh telapak tangan, dan sosok berikutnya dengan cepat mundur lagi. Hanya dengan begitu dia bisa lolos dari pukulan Fu Yulong. Benar-benar ada 2 kuas. Aneh rasanya berani mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi jika Anda hanya memiliki gelar seperti itu masih jauh dari cukup. Melihat Xiao Yan menghindari serangannya 2 kali, mata Fu Yulong tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Dengan kultivasi Hua Yuanjing, ia mampu menghindari serangan yang kuat di Yuanjing, yang dapat membuktikan bahwa kekuatan Xiao Yan luar biasa, tetapi yang kuat di Yuanjing tetaplah yang kuat di Yuanjing. Kesenjangan kekuatan di antara mereka bukan hanya itu. Mendesis. Dengan suara pecah, ketika tubuh Xiao Yan terpaku di kekosongan lagi, tubuh Fu Yulong tiba-tiba muncul lagi dengan aneh, dan bahkan kecepatan penampilannya 1 langkah lebih cepat dari Xiao Yan.
Telapak tangan di sentri. Dengan jarak sedekat itu, bahkan Xiao Yan tidak bisa menghindarinya. Dalam segala macam ketidakberdayaan, ia harus mengerahkan keputusan gajah raksasa dengan sekuat tenaga, mengandalkan tubuh emas keputusan gajah raksasa untuk melawan telapak tangan Fu Yulong. Bang! Telapak tangan yang berat itu membombardir lengan Xiao Yan yang bersilang, dan kekuatan yang berat itu langsung meledakkan Xiao Yan. Bahkan jika itu ditentukan dengan paksa, itu masih merupakan cetakan telapak tangan yang dangkal pada tubuh emas dengan satu telapak tangan saat ini. Itu keterampilan bertarung yang sangat bagus. Itu benar-benar dapat memblokir telapak tangan di sentriku. Tampaknya kemampuanmu benar-benar tidak kecil, jadi kamu tidak bisa menahanmu. Ada suara kejutan di mulutnya, dan kemudian Fu Yulong menembak lebih cepat. Tubuhnya seperti hantu. Dia terus mengitari tubuh Xiao Yan dan menghancurkan tubuh Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun Bai Hua dan yang lainnya ingin membantu, mereka benar-benar tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini dengan kecepatan tubuh mereka. Oleh karena itu, dalam keputusasaan, saya hanya bisa menatapnya di situ. Bang bang bang. Di langit, tubuh emas Xiao Yan yang dipadatkan oleh gajah raksasa terus-menerus diledakkan oleh Fu Yulong. Selama periode ini, bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Namun, Fu Yulong berbeda dari kepala Aola. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah kembali ke sumbernya. Kekuatannya tidak sebanding dengan Master Hall sama sekali. Begitu dia bergerak, bahkan dengan arogansi Xiao Yan, jika dia tidak bisa mengambil kesempatan, dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Dilihat dari situasi saat ini, Xiao Yan tampaknya sulit untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk melawan. Bang! Pukulan lain menghempaskan tubuh Xiao Yan, dan Fu Yulong mencibir. Di hadapan lawan seperti Xiao Yan, dia tidak perlu melakukan yang terbaik untuk mengakhiri pelecehannya. Ini adalah kesenjangan antara yang kuat di wilayah Huayuan dan yang kuat di wilayah Guiyuan. Nak, karena kamu membunuh Han 3 orang, bahkan jika kamu memiliki bakat yang bagus. Berapa banyak yang kamu katakan? Setelah begitu banyak pukulan, hati Xiao Yan telah menyimpan banyak kemarahan. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bernafas. Secara alami, dia tidak akan melewatkannya dengan mudah. Pada saat yang sama, Xiao Yan menginjak kehampaan dengan telapak kakinya. Tubuhnya berubah menjadi pita hitam. Dalam sekejap mata, dia datang ke Fu Yulong dan memukul kepala Fu Yulong dari atas ke bawah. Hei, beraninya kamu masih memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat ini, Fu Yulong tersenyum dingin, dan hatinya penuh dengan penghinaan. Tangan kanannya terangkat dengan lembut, dan telapak tangannya melayang dengan lembut untuk memenuhi kepalan tangan Xiao Yan. Namun, kemudian, ketika tirai cahaya hitam tiba-tiba muncul, tubuh Xiao Yan muncul di belakang Fu Yulong seperti hantu, seperti kepalan keras seperti baja, dan mengenai kepala Fu Yulong dengan keras. Bang! Ketika pukulan itu jatuh, tubuh Fu Yulong dipukul ratusan kaki oleh Xiao Yan. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan rasa keterkejutan yang kuat. Bocah ini. Sebelum kata-kata itu jatuh, tinju Xiao Yan jatuh lagi dan menghempaskan tubuh Fu Yulong lagi. Bang bang bang. Adegan sebelumnya muncul lagi, tetapi kali ini, posisi antara pemburu dan mangsanya berubah. Ratusan tabrakan sengit tidak hanya tidak meningkatkan suasana hati Xiao Yan, tetapi juga menjadi semakin berat, karena dalam ratusan pemboman ini, Xiao Yan jelas merasa bahwa Fu Yulong tidak menerima kerusakan substantif sama sekali. Tinju besinya yang tak terkalahkan menghilangkan sebagian besar kemuliaannya di hadapan Fu Yulong di tengah kembali ke sumbernya. Dan, akhirnya, Fu Yulong menembak lagi. Tinju emas besar dipegang oleh telapak tangan Fu Yulong. Biarkan kekuatan yang kuat dilepaskan di telapak tangan. Wajah Fu Yulong tetap tidak berubah, dan sudut bibirnya terangkat. Kemudian, kekuatan yang lebih kuat menyembur keluar di telapak tangan. Bang! Kekuatan ganas berubah menjadi kolom energi dalam sekejap, yang sebenarnya membubarkan keputusan gajah raksasa Xiao Yan ke Sheng Sheng. Ini juga pertama kalinya seseorang dapat mematahkan keputusan gajah raksasa Xiao Yan dengan sikap positif. Bang! Pada saat yang sama ketika gajah raksasa itu patah, tubuh Xiao Yan diledakkan oleh kekuatan yang tersisa. Gelombang kejut yang kuat menghantam tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan hanya merasakan rasa sakit yang hampir tak tertahankan yang datang dari setiap bagian tubuhnya, dan tulangnya tampak patah. Kemudian tubuh Xiao Yan jatuh seperti meteor. Akhirnya,
Ketika dia akan jatuh ke kota yang lebih rendah, dia ditangkap oleh Bir Putih tepat waktu. Melihat Xiao Yan yang wajahnya pucat saat ini, hati Bai Hua juga terasa berat. Aku tidak bisa membayangkan bahwa bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak bisa melawan pria di depannya. Kekuatan Fu Yulong terlalu kuat. Kesenjangan budidaya antara wilayah Huayuan dan wilayah Guiyuan terlalu besar. Itu tidak bisa dibuat hanya dengan kekuatan tempur. Meskipun kekuatan Xiao Yan cukup untuk membuatnya menghadapi lawan di tahap awal wilayah Guiyuan, itu hanya bisa membuatnya tak terkalahkan. Sangat sulit untuk mengalahkan lawan. Perang asli mampu membunuh penguasa aula wilayah Guiyuan. Dalam proses ini, efek penekanan api yang berbeda sangat membantu Xiao Yan. Selain itu, ketua aula lalai dalam pencegahan, tidak memperhatikan jalan kosong Xiao Yan, yang ditekan oleh Xiao Yan sepanjang jalan. Namun, kali ini berbeda. Fu Yulong lebih makmur daripada Xiao Yan baik dalam budidaya maupun aspek lainnya. Semua serangannya ditangkal oleh Fu Yulong dengan kultivasinya yang kuat. Bahkan gajah raksasa tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Kecepatan yang dibanggakan Xiao Yan di masa lalu tidak layak disebutkan di depan Fu Yulong sekarang. Singkatnya, kesenjangan antara Xiao Yan dan Fu Yulong benar-benar menakjubkan. Dalam perang ini, Xiao Yan ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang untuk menang. Hehe, nak, kamu benar-benar pria yang luar biasa. Kekuatan tempurmu jauh lebih baik daripada kultivasimu saat ini. Kamu bahkan dapat memiliki avenue yang kosong. Jika kamu dan aku tidak memiliki permusuhan, aku benar-benar ingin berteman bersamamu. Begitu kamu terus tumbuh dewasa, kamu akan menjadi salah satu yang terbaik di daratan pada waktunya, tetapi sayangnya, kamu ditakdirkan untuk tinggal di sana sudah lama. Fu Yulong berkata dengan lemah. Ada rasa penyesalan dalam kata-katanya. Bahkan pahlawan yang tidak melakukan kejahatan juga memiliki hati yang penuh dengan bakat. Namun, hati cinta ini hanya bisa ditempatkan pada rakyatnya sendiri. Karena dia adalah musuh, bahkan jika bakat pihak lain luar biasa, dia ditakdirkan untuk tidak melepaskannya. Apa yang disebut kebaikan kepada musuh adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Fu Yulong memiliki pemahaman yang mendalam tentang kalimat ini. Namun, dalam sekejap mata, Fu Yulong sudah muncul di depan Bai Hua, dan Xiao Yan dipeluk oleh Bai Hua. Saat ini, penampilan Fu Yulong juga membuat wajah Bai Hua tiba-tiba muram. Sementara sumber gas di tubuhnya melonjak liar, dia menamparkan orang di depannya. Di hadapan serangan Bir Putih, Fu Yulong bahkan tidak melihatnya. Dia menamparkan backhand-nya. Sumber gas yang melonjak segera keluar melalui serangan udara, seperti badai, yang dengan mudah menyapu Bir Putih, sementara mata Fu Yulong tidak pernah meninggalkan Xiao Yan. Wah, aku bisa merasakan bahwa seharusnya ada lebih banyak rahasia di tubuhmu. Karena kamu tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkannya, biarkan aku menggalinya sendiri. Dengan mencibir, mata Fu Yulong tiba-tiba memancarkan rasa olok-olok. 5 jari tangan kanannya saling berdekatan, seperti pisau tangan. Gas sumber tajam mengembun di ujung jari, merobek kekosongan, dan menusuknya di depan dada Xiao Yan. Jika jatuh, Xiao Yan akan patah dan terbuka di tempat, dan ujungnya akan mati. Berdengung. Namun, pada saat berikutnya, mata Xiao Yan yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka dengan marah. Setelah beberapa saat, nyala api yang mengamuk naik ke permukaan tubuh, dan suhu panas segera dilepaskan. Bahkan kekosongan di sekitarnya terdistorsi dan retak oleh suhu ini. Hampir pada saat yang sama, wajah Fu Yulong menunjukkan keterkejutan lagi. Melihat nyala api di depannya berubah menjadi naga api dan bergegas ke arahnya, lengan bajunya yang besar tersapu dan sumber gas mengalir deras. Pada saat yang sama, tubuh Fu Yulong juga dengan cepat mundur hingga beberapa meter jauhnya. Setelah melihat bahwa naga api menghilang dari sumber gas, baru saat itulah dia melihat Xiao Yan, yang telah berubah menjadi pria yang terbakar saat ini. Matanya menatap api yang naik pada Xiao Yan. Fu Yulong bahkan lebih terkejut. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa nyala api itu adalah api yang aneh. Ini api yang aneh. Bocah ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Dia bahkan bisa mendapatkan hal-hal yang mengejutkan. Sepertinya kamu tidak bisa tinggal hari ini. Melihat api aneh itu, Fu Yulong langsung menjadi serakah. Daya tarik benda ini lebih populer daripada sebagian besar sumber daya budidayanya. Jika dia bisa mendapatkan api aneh dari Xiao Yan, kekuatannya diharapkan akan meningkat lagi.
Saat itu, mungkin pria di belakang Wu Kui tidak perlu takut. Pada saat itu, kesepakatan apa dan kekuatan omong kosong macam apa, dia dapat dianggap seolah-olah tidak ada apa-apanya. Jika Anda menginginkan api aneh saya. Pada saat mengangkat kepalanya, mata Xiaoyan dipenuhi dengan api, cahaya ungu dan emas segera bersinar. Hampir pada saat yang sama, tekanan aneh yang samar juga dilepaskan dari tubuh Xiaoyan. Bahkan budidaya Xiaoyan saat ini dipromosikan lagi, dan bahkan hanya 1 kaki dari pintu, Anda dapat melangkah ke sumbernya. Nah, ini, tekanan darah unik dari keluarga Warcraft. Bagaimana anak ini bisa memilikinya? Merasakan tekanan aneh, wajah Fu Yulong berubah lagi. Tanpa diduga, Xiaoyan, seorang manusia, mampu melepaskan tekanan darah yang hanya dimiliki keluarga Warcraft. Ini benar-benar mengejutkan. Namun, hal yang lebih mengejutkan terjadi lagi. Napas Xiaoyan menerobos ke wilayah sumber sekaligus. Kenapa napas bocah itu tiba-tiba? Sekali lagi, Fu Yulong semakin terkejut. Pertama, munculnya api aneh, dan kemudian tekanan darah unik keluarga Warcraft. Saat ini, bahkan nafas Xiaoyan secara aneh dipromosikan ke status sumber. Bahkan jika itu adalah metode rahasia, itu tidak akan berlebihan. Kau ingin tahu rahasiaku? Akan kuberitahu sekarang. Ada api di matanya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba melintas. Saat dia menginjak kehampaan, tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Ketika muncul kembali, tinju yang dibungkus oleh gas sumber telah datang ke Fu Yulong. Dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan kultivasi yang terakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bang! Satu pukulan jatuh. Kali ini, Fu Yulong yang selalu tenang, akhirnya ditendang kembali oleh Xiaoyan, dan wajahnya tidak bisa menahan ekspresi yang bermartabat. Setelah menerima tinju Xiaoyan, meskipun semua sumber ki ditentang dan dibubarkan olehnya, kekuatan mengerikan itu membuat lengan kanannya kehilangan kesadaran dalam sekejap. Bahkan tidak mungkin untuk mengangkatnya dalam waktu singkat. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan saat ini akhirnya membuatnya merasakan tekanan yang berat. Saat sosok Fu Yulong baru saja berhenti dan belum melakukan tindakan apapun, sosok Xiaoyan muncul di hadapannya seperti hantu lagi. Sepasang mata yang dipenuhi api menatapnya dengan dingin, merendahkan, dan niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Pria kuat yang bangga, terima baptisan kekuatan kecilku. Pemboman tanpa henti membombardir tubuh Fu Yulong dengan sikap positif. Kekuatan yang kuat menghancurkan kekosongan di sekitarnya dalam sekejap. Tubuh Fu Yulong yang terkena pukulan keras menghantam kota di bawahnya. Jalanan yang baru diperbaiki beberapa hari langsung hancur, dan retakan lebar melebar seperti sarang laba-laba. Pejalan kaki di kota juga terpaksa mengungsi dengan cepat. Asap dan debu di mana-mana menyelimuti area kecil kota, yang membuat orang tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Tetapi mereka dapat merasakan bahwa ada seorang pria yang sangat marah di dalam debu dan kabut, melepaskan kekuatan mengerikan dari tubuh, membuat bumi di sekitarnya sedikit bergetar. Wah, kekuatan yang kamu miliki memang jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan, tapi aku tetap mengatakan itu, kamu membunuh orang-orang di istana Hayunku. Hari ini, kamu harus mati. Dalam debu dan kabut, suara Fu Yulong sangat rendah. Pada saat yang sama, itu disertai dengan suara benturan tulang, dan gelombang gas sumber tiba-tiba menyapunya, menyapu debu dan kabut dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, tubuh Fu Yulong bergegas keluar dari reruntuhan seperti cangkang. Dalam sekejap mata, dia mendekati Xiaoyan dan bertabrakan dengannya. Di hadapan dampak Fu Yulong, Xiaoyan juga tidak menunjukkan kelemahan. Ketika dia melambaikan tinjunya, sumber gas di tubuhnya menyembur keluar tanpa syarat. Gas sumber di telapak tangannya meraung, dan bombardir yang mengguncang bumi terus berdering, seperti semburan guntur. Itu terdengar di antara langit dan bumi, dan bahkan kota di bawahnya sedikit bergetar karena suaranya yang besar. Di langit, pertempuran antara Xiaoyan dan Fu Yulong menjadi semakin intens. Selama tabrakan, Fu Yulong menggenggam telapak tangannya, dan gas sumber yang bergejolak segera mengembun. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pisau besar. Saat telapak tangannya dibalik, dia terus menebas semua bagian tubuh Xiaoyan. Dan, pedang yang lebar dan kuat itu jatuh di pinggang Xiaoyan dan ditentang oleh api yang berbeda. Pedang itu akhirnya memotong tubuh Xiaoyan dengan kekuatan yang kuat. Namun, sebagai ganti suara renyah seperti tabrakan emas dan besi, bahkan telapak tangan Fu Yulong yang memegang gagangnya bergetar.
Sehat. Dia terkejut. Ketika Fu Yulong melihatnya, dia melihat lapisan sisik ungu dan emas yang aneh seperti sisik ular. Sisik itulah yang menahan pisau besar di tangannya, sehingga kekuatan yang terkandung dalam pedang besarnya tidak bisa meledak sepenuhnya. Apa-apaan ini? Melihat adegan ini, Fu Yulong terkejut. Ketika dia pulih, Xiao Yan mengeluarkan penggaris hitam besar di tangannya. Ketika penguasa tersapu dari Xiao Yan, kekuatan berat memantulkan pisau besar di tangan Fu Yulong, dan bahkan menghancurkan sebagian dari bilahnya. Kekuatan yang tersisa di atasnya, itu juga memecahkan mulut harimau Fu Yulong. Begitu wajahnya tenggelam, Fu Yulong segera merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Derajat aneh Xiao Yan di depannya hampir merupakan satu-satunya hal yang dia lihat dalam hidupnya. Bahkan kekuatan di belakang Wu Kui tidak begitu bagus. Xiao Yan tidak hanya berbakat dalam kultivasi, tetapi bahkan semua yang ada di tubuhnya kuat dan menakutkan. Jalan Yun Sui, Qi, dengan tangisan rendah di mulutnya, tubuh Fu Yulong segera terbang kembali. Begitu telapak tangannya berputar, kekuatan biru dan putih dari jalan segera mengembun di telapak tangannya, sepenuhnya membungkus pedang di tangannya, dan kemudian menyapu ke atas dan ke bawah dengan pedang, melambai ke kiri dan ke kanan. Segera, dua energi terkondensasi sepenuhnya oleh kekuatan jalan meledak dan bertabrakan dengan penguasa besar di tangan Xiao Yan. His. Namun, pada saat dua latihan energi jatuh pada penguasa raksasa, kekuatan aneh tiba-tiba muncul. Dua latihan energi yang diringkas oleh kekuatan jalan tampaknya mengalir ke kehampaan yang tak berujung dan menghilang dalam sekejap. Munculnya adegan ini mengejutkan hati Fu Yulong. Untuk Yun Sui Avenue-nya, dia selalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, seperti awan dan air, ringan dan ulet. Dia tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang baik, tetapi juga dapat mengikis sebagian besar keterampilan bertarungnya. Setelah melekat pada lawannya, dia akan membawa masalah besar dan jatuh pada senjata, itu bahkan dapat mengikis senjata, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Apakah itu kekosongan Avenue lagi? Dalam sekejap mata, Fu Yulong memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, dia terkejut bahwa Xiao Yan bisa menggunakan kekuatan jalan sejauh ini. Secara umum, beberapa orang kuat di tingkat Huayuanjing tidak dapat memahami kekuatan jalan, tetapi bahkan mereka yang memahami kekuatan jalan memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang kekuatan jalan. Paling-paling, mereka hanya dapat membantu diri mereka sendiri dengan tirai energi yang dibentuk oleh jalan, tetapi seperti Xiao Yan, mereka dengan bebas memobilisasi kekuatan jalan untuk mendaki dan menyingkat, bahkan dengan Fu Yulong hari ini, dia tidak dapat melakukannya itu untuk waktu yang lama. Tentu saja, orang ini tidak tahu bahwa Xiao Yan tidak seperti kebanyakan orang. Dia tidak mengerti kekuatan jalan sampai dia mencapai tingkat melawan kaisar. Namun, ketika dia masih setengah kaisar, dia mulai menghubungi kekuatan jalan. Ditambah dengan penggunaan jangka panjangnya, alat kendalinya atas kekuatan jalan jauh lebih dari Fu Yulong. Dengan karakteristik dari Void Avenue itu sendiri, meskipun Xiao Yan tidak dapat menahan beberapa keterampilan bertarung tingkat tinggi yang kuat, itu lebih dari cukup untuk membersihkan cara-cara seperti itu. 7 penguasa langit yang rusak. Mengabaikan keterkejutan di wajah Fu Yulong, Xiao Yan mengangkat penggaris raksasa di tangannya, melambaikan tangannya, dan memutar penggaris raksasa seperti roda raksasa. Dia berputar di sekitar tubuh Xiao Yan dengan cepat. Dalam sekejap mata, 7 kaki yang mengejutkan ditembak satu demi satu, dan kemudian diintegrasikan menjadi satu, dibungkus dengan kekuatan yang lebih kuat, dan mengenai Fu Yulong dengan keras. Meski begitu, saya tidak percaya jalan kosong Anda dapat dipertahankan seperti ini sepanjang waktu. Bersiaplah untuk menerima takdir. Air dan langit, melihat cimang yang luar biasa datang dari depan, wajah Fu Yulong tenggelam, dan warna tajam di matanya tiba-tiba muncul. Dia melambaikan pedang di tangannya, dan sumber gas melonjak. Awan air Avenue mengembun di pedang lebar. Telapak tangan kirinya tergores keras dari bagian belakang pisau, dan pedang lebar melambai di depannya, meninggalkan garis tipis yang dangkal di kehampaan langit, seperti Mi Limang, dan Jing Hong yang mendekat menyentuh dengan keras. Berdengung. Kemudian, langit dan bumi bergetar. Di mata Xiao Yan yang terkejut, garis tipis itu benar-benar memotong penggaris 7 kali lipatnya secara horizontal, seperti pisau tajam di atas lapisan kertas yang tebal. Kekuatan yang kuat benar-benar mematahkan penguasa pemecah langit 7 kali lipatnya. Di mata Xiao Yan yang terkejut,
Tenda penggaris yang megah yang disemen oleh 7 penguasa langit yang rusak dengan demikian dibagi menjadi 2 bagian oleh garis tipis yang tampak seperti filamen, dan bahkan kehampaan yang tak terlihat pun terkoyak. Namun, karena tempat pemotongannya terlalu kecil, sulit untuk membedakannya dengan akar mata daging. Ledakan. Kemudian, Cimang yang megah, yang terbagi menjadi 2 bagian, tidak lagi dikendalikan oleh Xiao Yan. Tiba-tiba meledak di langit dan berubah menjadi badai energi yang berapi-api. Dalam badai ini, garis tipis terbang ke depan tanpa perubahan apapun, dan targetnya diarahkan ke Xiao Yan. Melihat adegan ini, wajah Xiao Yan berubah lagi. Apa yang disebut garis langit air, tetapi mengintegrasikan kekuatan jalan ke dalamnya, kekuatannya tidak sebanding dengan keterampilan bertarung biasa. Bahkan 7 penguasa pemecah langit yang berat terputus oleh benda ini, dan kekuatan penghancurnya terbukti dengan sendirinya. Jarum sumber rusak. Dengan cara Xiao Yan saat ini, saya khawatir hanya jarum sumbernya yang rusak yang dapat bersaing dengan benda ini. Dengan sejumput kedua tangan, 10 jarum sumber yang patah segera jatuh ke telapak tangannya. Kemudian, di bawah kendali Xiao Yan, 10 jarum baja segera terbang ke depan dan melesat keluar, seperti kilat, tetapi dalam sekejap, mereka bertabrakan dengan garis air dan langit. Pada saat ujung tajam jarum bertabrakan dengan bilah kecil, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba runtuh, dan retakan seperti sarang laba-laba muncul dari udara tipis. Seluruh kehampaan sangat terdistorsi, dan kemudian dengan keras, tiba-tiba pecah menjadi kehampaan gelap yang tak berujung. Ini, jalannya mengembun, dan kamu bisa melakukannya. Merasakan kekuatan khusus yang dipancarkan dari jarum sumber yang patah, wajah Fu Yulong tiba-tiba berubah. Secara alami, dia jelas merasa bahwa itu adalah nafas kekuatan jalan, dan jarum baja hitam yang aneh adalah produk dari pemadatan jalan. Kalau tidak mungkin beberapa senjata memiliki kekuatan jalan. Fu Yulong bahkan lebih terkejut dengan pembekuan jalan besar. Dengan pemahamannya tentang kekuatan jalan besar, untuk mencapai pembekuan jalan besar masih setelah budidayanya menembus ke wilayah sumber. Meski begitu, itu juga membuatnya lebih bangga di depan orang lain. Lagi pula, bahkan jika dia benar-benar dapat memahami kekuatan jalan besar, itu juga sangat sulit untuk dikendarai seperti lengan, karena dia bisa berhasil, itu secara alami akan menjadi modal kebanggaannya. Tapi di depan Xiao Yan, hanya melihat tingkat pemadatan dari 10 jarum baja gelap, dia tampaknya sangat terampil dalam mengendalikan bentuk pemadatan jalan. Untuk melakukan ini, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, juga tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sementara meningkatkan kekuatan mereka ke negara sumber dengan bantuan metode rahasia. Oleh karena itu, pemahaman Xiao Yan tentang kekuatan jalan, saya khawatir itu jauh di luar imajinasi Fu Yulong. Bocah ini jauh lebih mengerikan dari yang kukira. Sementara dia dikejutkan oleh efektivitas tempur Xiao Yan yang sebenarnya, Fu Yulong tidak berani mengabaikannya lagi. Dia takut anak laki-laki di depannya akan mengeluarkan sesuatu yang lebih mengerikan, yang akan sangat hebat. Tanpa disadari, sebagai Fu Yulong di tengah kembali ke wilayah sumber, kultivasinya jauh lebih rendah daripada Xiao Yan-nya, tetapi dia memiliki sikap serius di dalam hatinya, seolah-olah dia tidak menghadapi seorang bocah lelaki yang mengubah wilayah sumber, tetapi orang kuat yang kultivasinya tidak lebih buruk dari pengembaliannya sendiri ke wilayah sumber. Kekuatan bertarung Xiao Yan yang mengerikan sudah cukup untuk mengejutkannya, bahkan untuk menghadapinya secara langsung. Pada saat ini, bahkan hati Fu Yulong tampaknya terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri. Jika dia benar-benar berani memperlakukan pemuda berjubah hitam di depannya dengan hati biasa, dia pasti akan membayar harga yang sangat menyakitkan. Bagaimanapun, upaya 10 jarum pemecah sumber memecahkan garis langit air. 3 jarum baja yang tersisa juga terus bergegas menuju Fu Yulong dengan kekuatan yang kuat. Ketika yang terakhir melihat ini, matanya tiba-tiba menyipit, tangan kanannya terangkat, dan telapak tangannya berputar. Gas sumber yang melonjak segera mengembun di telapak tangan dan berubah menjadi pelindung gas sumber untuk memblokir jarum pemecah sumber. Dang dan, dengan suara 3 benturan dentang, wajah Fu Yulong segera berubah lagi. Ada rasa sakit yang tajam di telapak tangannya. Ketika dia melihatnya, dia terkejut melihat bahwa 3 jarum baja dimasukkan ke dalam penutup geng sumber gas yang kental di telapak tangannya, dan bahkan ujung jarum baja itu telah menghilang ke telapak tangannya, sehingga sepotong kecil daging dan darah di telapak tangan dihancurkan oleh kekuatan yang terkandung dalam jarum sumber yang patah. Tak disangka,
Benda yang hampir terhapus ini pun bisa melukai dirinya sendiri. Fu Yulong terkejut. Pada saat yang sama, dia juga memiliki rasa marah. Orang kuat di tengah kembalinya ke wilayah sumber telah berulang kali makan di tangan bocah level sumber ini, dan dia bahkan belum bisa sepenuhnya mengalahkannya hingga sekarang. Ini memalukan. Bang! Begitu telapak tangan digenggam, tendon hijau meledak. Kekuatan yang kuat adalah dengan paksa mencubit dan menghancurkan 3 jarum baja di tangannya. Kemudian, Fu Yulong mengangkat sepasang mata yang sangat dingin dan menatap Xiao Yan di depan. Di kedalaman matanya, dia membunuh Ling Ran. Wah, kau adalah orang teraneh yang pernah kulihat dalam hidupku. Pada saat yang sama, kau juga yang harus kubunuh. Hari ini, apakah itu balas dendam untuk pria kuat Haiyun, istana atau karena alasan lain, kamu harus mati. Suara rendah kata-kata keluar dari mulut Fu Yulong. Hampir pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba berkelebat. Saat angin bertiup kencang, tubuh Fu Yulong muncul di depan Xiao Yan. Dia melambaikan pedangnya secara horizontal. Pisau tajam itu hampir ingin memotong kekosongan yang tak terlihat menjadi 2. Bahkan jika angin kencang itu jauh, itu akan melukai wajah orang. Dalam menghadapi serangan sengit Fu Yulong, Xiao Yan secara alami tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Sementara tubuhnya mundur dengan keras, dia melambaikan penggaris besar di tangannya dan dengan cepat menutupi penggaris dengan api yang berbeda. Dia mengambil pedang yang mendekat dari bawah ke atas, yang membuat pukulan Fu Yulong menjadi sia-sia. Kemudian dia melambaikan tangan belakangnya secara horizontal, memutar tepi penggaris dan memantulkan bilah berikutnya lagi. Ketika tubuhnya terbalik, Xiao Yan menghindari serangan Fu Yulong satu demi satu. Akhirnya, kedua belah pihak mengangkat senjata mereka dan memulai tabrakan sengit. Percikan meledak, suara tabrakan yang mengguncang gendang telinga orang terus berdering, dan kekosongan yang tak terlihat runtuh berulang kali. Namun, situasi perang antara kedua orang itu sepertinya tidak ada habisnya. Bang! Ketika kedua orang itu meletakkan senjata mereka dan masing-masing memasang postur putus asa untuk saling menyentuh dengan sengit, Bai Hua dan yang lainnya hanya bisa terlihat terpana dan menonton dengan cepat. Pergerakan yang sangat cepat antara dua orang itu sulit untuk mereka lihat dengan jelas. Bang bang bang. Suara tabrakan yang keras seperti guntur yang berat, dan gelombang riak energi yang bergejolak terus-menerus menyapu dan memengaruhi kehampaan. Perang yang semakin lama semakin intens membuat orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sampai akhirnya, termasuk Birk Putih dan yang lainnya di langit, mereka hanya dapat mendengar ledakan suara tabrakan yang dahsyat, tetapi tidak ada bayangan manusia, dan bayangan manusia sesekali, hanya 2 bayangan sisa yang ditinggalkan oleh kedua orang itu, in situ selama tabrakan sengit. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya benturan antara kedua orang tersebut. Mendesis. Pertempuran sengit seperti itu berlangsung selama hampir 2 jam. Hingga saat tertentu, tubuh 2 orang yang bertabrakan hebat di langit itu tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka mundur ratusan kaki dari satu sama lain. Kedua garis pandang saling terkait satu sama lain dan terus bertemu satu sama lain dalam kehampaan, seperti perang yang tak terlihat. Kemudian, ketika keduanya berhenti selama lebih dari 10 detik, Xiao Yan, yang wajahnya memerah, tiba-tiba membungkukkan tubuhnya, dan seteguk darah tidak bisa membantu menyembur keluar dari mulutnya. Wajah seluruh orang juga memutih pada saat ini. Setelah lama bertarung, kekuatan di tubuhnya habis. Pada saat ini, tidak ada banyak sumber gas yang tersisa di tubuh Xiao Yan untuk dimobilisasi. Napas seluruh orang sangat lemah. Dia tidak memiliki postur tubuh yang kuat sebelumnya, dan tampaknya menjadi model ujung panah yang kuat. Batuk, batuk. Setelah wajah Xiao Yan berubah, Fu Yulong di sisi yang berlawanan akhirnya batuk dengan keras, dan bau amis dan manis menyembur dari tenggorokannya. Baru setelah darah mewarnai bibirnya menjadi merah, dia dengan paksa menelannya kembali. Dalam tabrakan sebelumnya, meskipun kondisi Xiao Yan menjadi semakin lemah karena penundaan waktu, Fu Yulong masih menderita banyak rasa sakit karena kekuatan fisiknya yang kuat. Tidak hanya sebagian besar tulang rusuk tubuh bagian atasnya patah, tetapi juga tulang belakangnya rusak, dan sendi jari-jarinya putus, kaki kirinya juga patah karena tabrakan frontal dengan Xiao Yan, dan bahkan tulangnya, kepala rusak dalam berbagai ukuran. Tentu saja, Xiao Yan lebih sengsara darinya. Ketika sumber gas di tubuhnya benar-benar habis, dia seharusnya ditangkap oleh Fu Yulong, tetapi dengan kekuatan fisiknya yang kuat, dia melepaskan diri dari kendali Fu Yulong, tetapi juga membuat dirinya terluka parah.
Xiao Yan, yang terluka parah, dan Fu Yulong, yang dalam kondisi sangat menurun saat ini. Perang ini benar-benar dapat disebut kata yang tragis, dan dapat dianggap sebagai perang heroik. Xiao Yan bertarung dengan Fu Yulong, yang sedang kembali ke wilayah sumber, berdasarkan kultivasi dirinya pada tahap selanjutnya untuk kembali ke wilayah sumber. Sebagai ganti luka pihak lain dengan luka seriusnya sendiri, pencapaian ini cukup untuk membuat Xiao Yan bangga. Sebaliknya, Fu Yulong tidak mau. Kapan dia memikirkan seorang anak laki-laki yang hanya beralih ke wilayah sumber, dia bisa menyakitinya seperti ini. Tubuh mereka masih berdiri di kehampaan, tetapi keadaan Fu Yulong jelas lebih makmur daripada Xiao Yan. Jika mereka bertarung lagi, Xiao Yan tidak akan menjadi lawannya. Hahaha, wah, kamu masih akan mati di tanganku. Fu Yulong terengah-engah sambil perlahan memobilisasi sumber gas di tubuhnya. Tubuhnya di kekosongan bergetar sedikit ke Xiao Yansing. Sekarang dia telah mencapai momen kritis ini, jika dia bisa membuat pisau lain, dia benar-benar dapat menyelamatkan masalah besar. Tapi saat ini, Bai Hua dan keluarga Liu maju dengan cepat dan memblokir Xiao Yan satu demi satu. Sepasang mata pembunuh menatap Fu Yulong. Semangat juang di tubuh mereka dengan cepat dibangkitkan. Dipimpin oleh Bai Hua, mereka selalu siap menyerang Yulong. Bagaimanapun, pihak lain adalah yang kuat di tingkat sumber, dan pencapaian mereka jauh lebih baik daripada mereka. Karena itu, bahkan jika ada Bai Hua di depan, mereka juga tidak memiliki dasar di hati mereka. Bahkan Bai Hua tidak dapat menjamin apakah mereka benar-benar dapat menghentikan Fu Yulong. Namun, sejauh menyangkut situasi saat ini, jika hal-hal tidak dapat dihindari, mereka akan berjuang untuk Xiao Yan, bahkan jika musuh kuat di wilayah sumber, mereka tidak akan pernah ragu. Kamu, melihat sekelompok orang ini tiba-tiba terbang di depannya, wajah pucat Fu Yulong tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Tanpa diduga, mereka sudah mencapai titik ini. Mereka berani memperjuangkan Xiao Yan. Ini benar-benar membuat orang melihat ke samping. Melihat seluruh benua hari ini, mereka yang benar-benar dapat melakukan langkah ini untuk orang lain, setidaknya sejauh menyangkut Fu Yulong, belum pernah melihat atau mendengarnya. Hehe, kamu memiliki keberanian yang besar, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kesenjangan antara pencapaian tidak dapat dengan mudah dibuat dengan jumlah orang saja. Bahkan jika kamu memiliki 2 kali lebih banyak orang, kamu tidak bisa jadilah lawanku. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat di tingkat sumber. Hatinya yang arogan memberinya kekuatan dan kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tentu saja, jika ada sosok mengerikan seperti Xiao Yan di antara orang-orang ini, maka semuanya akan dikatakan menjadi 2, tetapi sayangnya, tidak ada hal seperti itu. Berdengung. Namun, saat ini, melihat kemenangan di depan mata, Fu Yulong tiba-tiba mengubah wajahnya, melangkah maju sedikit, lalu dengan cepat mundur ke belakang, melihat ke atas dan melihat ke suatu tempat di langit. Ketika matahari bersinar, orang-orang di bawah melihat ke atas dan tidak bisa melihat apapun kecuali bayangan hitam. Saat ini, wajah Fu Yulong bermartabat, matanya menyipit, dan matanya terpaku pada sosok di atas langit. Dia telah melihat napas itu untuk waktu yang lama, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa orang ini akan muncul di sini. Hahaha, Fu Yulong, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak bisa membayangkan bahwa kamu telah melakukan hal-hal seperti ini. Tidak cukup bagimu untuk menyusahkan mereka beberapa kali untuk kota Qingyang. Kali ini, Anda datang sendiri dan membuat diri Anda terlihat seperti ini untuk kota seperti itu. Apakah Anda layak mendapatkannya? Tawa heroik datang dan jatuh ke telinga Fu Yulong, membuat wajahnya sedikit biru. Di sisi lain, ketika Zhongli dan yang lainnya mendengar tawa itu, mereka mengerutkan kening dengan curiga. Sepertinya mereka pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi pada saat ini, mereka hanya mendengar suaranya dan tidak melihat bayangannya, sehingga mereka tidak dapat mengingat identitas orang ini untuk sesaat. Kapan kamu akan menyela ketika pemimpin istana bekerja? Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan hari ini, atau saya tidak akan membiarkan Anda pergi terlepas dari apakah Anda seorang tetua dari aliansi herbalis. Haha, Fu Yulong, kamu memiliki suara yang besar. Bahkan jika istana Haiyunmu besar, bagaimana bisa lebih besar dari aliansi herbalis? Apa yang telah kamu lakukan di istana Haiyun dalam beberapa tahun terakhir telah terlihat jelas oleh kekuatan lain di selatan wilayah. Sebelum Anda siap untuk berurusan dengan saya
saya menyarankan Anda untuk berpikir tentang bagaimana melindungi diri Anda sendiri. Jika tidak, aliansi herbalis memiliki peraturan dan Anda tidak dapat dengan mudah campur tangan di negara bagian. Saya khawatir istana Haiyun Anda seharusnya memilikinya, sudah lama dihancurkan. Jauh di atas langit, tawa dengan seringai datang lagi, dan kata-kata itu juga mengubah wajah Fu Yulong. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, kata-katanya tidak diragukan lagi benar. Dalam beberapa tahun terakhir, apa yang telah dilakukan Istana Haiyun telah mempengaruhi kepentingan pasukan lain di wilayah selatan, dan banyak kekuatan membenci Istana Haiyun. Namun, karena saling menahan diri antara berbagai kekuatan, Istana Haiyun sementara dalam keadaan stabil. Namun, Fu Yulong juga sangat jelas dalam hatinya bahwa apa yang disebut stabilitas ini hanya sementara. Jika dia tidak bisa membuat dirinya kuat sebelum pasukan itu menyerangnya, apa yang akan dihadapi Istana Haiyun di masa depan adalah serangan sengit seperti badai, atau bahkan kehancuran. Selain itu, orang-orang di belakang Wu Kui lebih mengerikan daripada kekuatan ini. Dibandingkan dengan kekuatan lain di wilayah selatan, orang-orang di belakang Wu Kui benar-benar kuat. Justru karena alasan inilah bahkan jika Fu Yulong ingin mengupas Wu Kui hidup-hidup, dia tetap tidak bisa bertarung pada akhirnya. Begitu dia memprovokasi kekuatan di belakangnya, dia akan berakhir, itu akan lebih menyedihkan, seperti. Memikirkan hasil itu, punggung Fu Yulong terasa dingin. Oleh karena itu, apakah dia untuk kelangsungan hidupnya sendiri atau untuk Istana Haiyun di belakangnya, Fu Yulong hanya bisa terus bergerak maju. Sampai sekarang, dia tidak punya pilihan. Di depannya adalah kekuatan utama di wilayah selatan, tetapi di belakangnya adalah hal besar yang tidak dapat dia provokasi bagaimanapun caranya. Tanpa disadari, Fu Yulong telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Bahkan dia tidak tahu apakah dia sedang bersiap untuk bertemu dengannya di masa depan, apakah akan bertahan hidup atau mati. Kapal yang pergi ke laut hanya akan pergi semakin jauh, dan tidak akan pernah melihat jalan ketika itu datang. Jika tidak bergerak, itu akan berakhir sebelum besok. Jadi kau di sini untuk menghentikanku hari ini. Setelah keheningan yang lama, Fu Yulong menghela nafas dalam-dalam dan tubuhnya sedikit bergetar. Kemudian dia perlahan melihat ke atas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Haha, jika kamu memindahkan orang lain, aku mungkin bisa duduk dan mengabaikannya, tetapi karena kamu ingin membuat ide tentang kota Qingyang, aku harus datang. Suara tawa itu jatuh lagi. Pada saat yang sama, napas yang kuat tiba-tiba menyapu tubuh sosok di atas langit, dan kemudian dengan cepat diselimuti antara langit dan bumi. Untuk sementara, momentum yang mengerikan datang ke kota di bawah ini. Ketika Bai Hua merasakan tekanan dari momentum ini, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Kultivasi pria itu hampir sama dengan dirinya. Namun, tekanan dari momentum ini sangat kuat. Semangat sombong yang terkandung di dalamnya membuat orang merasa takut. Jika yang kuat di level yang sama takut bertarung, itu akan sangat tidak menguntungkan untuk pertempuran. Jika Anda pemalu sebelum perang, Anda akan kalah. Apa rahasia kota Qingyang? Bahkan kamu akan tertarik. Merasakan tekanan momentum yang jatuh dari langit, hati Fu Yulong tenggelam. Meskipun dia sudah mengetahui semangat mendominasi pihak lain, yang aneh adalah meskipun dia berjaga-jaga, dia masih akan merasa takut, sehingga nada suaranya jauh lebih rendah. Napas ini adalah, pada saat yang sama, ketika Zhongli dan yang lainnya merasakan roh dominan yang terkandung dalam napas ini, mereka terkejut, dan ingatan di benak mereka dengan cepat berubah. Segera, seorang pria yang kuat dan botak muncul dalam ingatan mereka. Batuk, ternyata, itu Tuan Zhou Tai, tak disangka, kamu pun datang. Xiao Yan berdiri di tanah pucat, memegang bir putih di satu tangan, dan menatap sosok hitam di langit. Pada saat ini, sosok yang terakhir jatuh dengan cepat dan mendekati Fu Yulong. Matahari menyinari sosok yang mengenakan jubah penyuling obat hitam, dengan kepala botak dan tubuh yang kuat, memperlihatkan wajah tua dan familiar. Itu adalah Zhou Tai, mantan kepala penyuling obat dari Asosiasi Penyuling Obat yang telah dilihat Xiao Yan ketika dia berada di kota kuno yang liar. Namun, melihat yang terakhir lagi sekarang jauh berbeda dari yang di awal. Napasnya telah mencapai tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan. Bahkan kekuatan jiwanya sangat besar. Saya khawatir itu tidak kurang dari Xiao Yan hari ini. Orang ini sekarang adalah ahli herbal tingkat kelima. Pemurni obat tingkat kelima memiliki status yang baik bahkan di aliansi penyuling obat.
Tidak heran Fu Yulong terlihat seperti itu setelah melihat Zhou Tai. Zhou Tai, gumam Fu Yulong dengan nada yang sangat rendah. Yang terakhir tersenyum dingin ketika dia mendengar pidato itu. Matanya melirik orang-orang di tanah di bawah. Ketika dia melihat Zhongli dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut sampai matanya tertuju pada Xiao Yan di sana. Setelah melihat wajah yang familiar, pupil Zhou Tai tiba-tiba menyusut di matanya, dan tindakan seluruh orang langsung mengeras, bahkan pernapasan tiba-tiba mandek. Kemudian, warna ekstasi di sepasang mata tua tiba-tiba tercurah tak terkendali, dan senyum tak terkendali segera muncul di wajahnya. Xiao Yan, haha, aku tidak salah baca. Ini benar-benar kamu. Ketika Guli dan yang lainnya mengetahui identitas asli Xiao Yan, Zhou Tai secara alami mengetahuinya. Selain itu, melalui mereka, Zhou Tai juga mengetahui hubungan antara kota Qingyang dan Xiao Yan. Itu sebabnya dia meninggalkan aliansi dukun untuk datang ke sini ketika kota Qingyang menderita. Hahaha, kalian meninggalkan kota kuno liar dengan diam-diam di awal. Ketika saya kembali ke sana, saya hanya mendengar bahwa Anda mengalahkan Mu Han dengan seseorang. Sayangnya, orang itu tidak lagi berada di kota kuno liar, kalau tidak saya harus menyapanya lagi. Mengabaikan Fu Yulong di depannya, Zhou Tai tersenyum dengan Xiao Yan. Meskipun dia melihat penampilan malu yang terakhir, dia tidak bisa melihat sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Dia percaya bahwa pria yang bisa mundur dengan aman di kolam guntur yang kosong itu tidak mudah untuk memiliki hal-hal besar. Batuk, aku benar-benar minta maaf. Tapi untuk Mu Han, aku membunuhnya beberapa hari yang lalu. Mendengar kata-kata Zhou Tai, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa, dan wajahnya sedikit lelah. Sekarang Zhou Tai telah muncul, dia tidak perlu terlalu khawatir. Dengan Bai Hua di sini, saya percaya itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Fu Yulong, yang juga terluka parah. Ketika Zhou Tai mendengar bahwa Xiao Yan telah membunuh Mu Han, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Tanpa diduga, keluhan tahun itu akan diselesaikan bersama bertahun-tahun kemudian, dan bahkan hal-hal lain di awal akan bertabrakan lagi. Kata takdir sangat sulit untuk dipikirkan. Begitu matanya berbalik, senyum muncul di wajah Zhou Tai. Bahkan jika dia berbalik, matanya kembali ke Fu Yulong dan perlahan berkata, "Setelah melihat Xiao Yan, aku seharusnya memberinya hadiah besar terlebih dahulu, tetapi setelah memikirkannya, sebaiknya aku menyelesaikanmu dulu. Kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan itu." Melihat mata Zhou Tai, wajah Fu Yulong tenggelam dan langkahnya mundur. Pada saat yang sama, semua sumber gas yang tersisa di tubuhnya juga berbalik dengan cepat dan menatap Zhou Tai dengan hati-hati. "Hehe, aku benar-benar tidak bisa membunuhmu, tapi aku tidak perlu melakukan itu. Tujuanku adalah mengusirmu dari sini. Jika kamu pulang sekarang, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi jika kamu ingin melakukan sesuatu yang lain, jangan salahkan aku karena menembakmu." Wajah Zhou Tai dingin dan tubuhnya terkejut. Sumber gas yang melonjak di tubuhnya segera menyembur keluar dan berubah menjadi gelombang energi, berguling-guling di kehampaan di sekitar tubuhnya. Momentum yang dahsyat itu mengejutkan orang-orang. Melihat ini, Fu Yulong semakin tertancap di hatinya. Pada saat yang sama, di hadapan dua pria kuat di tahap akhir wilayah Huayuan, jika dia berada di puncak, dia secara alami tidak perlu takut, tetapi sekarang bahkan dia sendiri terluka, dan kekuatannya telah dibatasi lebih dari setengahnya. Meskipun kekuatan yang tersisa dapat membuatnya memiliki kekuatan cadangan untuk menghadapi orang-orang ini di depannya, harganya pasti sangat berat. Namun, jika dia tidak melakukannya, saya khawatir Xiao Yan telah melarikan diri kali ini. Akan lebih sulit untuk berurusan dengannya lain kali. Saya khawatir dia akan terluka begitu dia melakukan serangan balik. Memikirkan cara aneh Xiao Yan, hatinya merasakan tekanan yang tak terlihat. Setelah memikirkannya, itu tidak ada gunanya baginya, yang membuat Fu Yulong malu. Berpikir sejenak, mata Fu Yulong berkilat dingin, tetapi dia berbalik dengan wajah biru besi. Pada saat yang sama, sumber gas di tubuhnya juga beredar secara diam-diam. Melihat Fu Yulong berbalik dan pergi, Zhou Tai juga menghela nafas lega. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang yang kuat pada tingkat kembali ke sumbernya. Bahkan jika dia terluka parah saat ini, prestasinya masih ada. Jika dia bersikeras bertarung, itu akan menjadi banyak masalah. Melihat Fu Yulong pergi, Zhou Tai tidak mengambil kembali matanya sampai tubuh yang terakhir menghilang dari pandangan.
Pada saat yang sama, Xiaoyan terus menggosok jari Naji dan melepaskannya secara diam-diam. Dia selalu siap. Setelah jadi Fu Yulong melakukan serangan balik, target yang dia pilih untuk diserang pastilah dia. Untuk mencegah serangan orang ini, Xiaoyan selalu siap untuk melepaskan Raja Utara Naji. Saya percaya bahwa jika Raja Utara hadir, bahkan jika dia tidak dapat menangani Yulong, dia pasti dapat memblokir serangan orang ini. Setidaknya, tidak masalah untuk menunggu sampai Zhou Tai dan yang lainnya bergerak. Segera, Xiaoyan duduk langsung di tanah. Sebelumnya, dia telah menelan pil, tetapi karena dia selalu waspada terhadap Fu Yulong, kekuatan pil belum sepenuhnya didistribusikan. Sampai sekarang, dia akhirnya bisa mulai memperbaiki pil di tubuhnya dengan penuh percaya diri. Dengan kekuatan pil memenuhi udara, luka internal Xiaoyan mulai pulih dengan cepat. Selain beberapa cedera yang lebih serius, butuh waktu. Cedera kulit di seluruh tubuh dan meridian yang rusak di tubuh pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Birk putih di satu sisi akhirnya rileks secara bertahap. Zhou Tai menatap Xiaoyan dengan senyum untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah luar kota. Pada saat ini, sesosok terbang di sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, dia datang ke orang-orang. Ketika dia melihat Zhou Tai, dia segera memberi hormat dengan hormat. Pria ini terlihat seperti seorang pemuda. Prestasinya hanya terlihat seperti 3 bintang melawan kaisar. Dari pidatonya kepada Zhou Tai, orang tahu bahwa pemuda ini awalnya adalah murid Zhou Tai, yang membuat Zhongli dan yang lainnya penasaran. Emosi Zhou Tai tidak terlalu baik. Dia senang dan canggung saat ini, yang membuatnya sulit untuk diketahui. Tanpa diduga, beberapa orang berani menjadi muridnya. Hei, nak, tidakkah kamu berharap untuk melihat dermawanmu lagi? Aku akan memenuhi keinginanmu sebagai guru hari ini. Mengabaikan ekspresi aneh orang lain di sekitarnya, Zhou Tai berkata kepada pemuda itu. Pada saat yang sama, dia mengulurkan jari dan menunjuk Xiaoyan yang duduk di tanah tidak jauh. Pandangan pemuda itu juga melihatnya. Kemudian dia melihat pipi familiar yang tidak bisa dihapus dalam ingatannya. Pada awalnya, dialah yang mendapatkan kembali martabatnya dan memberinya wawasan yang lebih dalam tentang pengobatan. Bahkan jika Xiaoyan hanya mengatakan sepatah kata padanya saat itu membuatnya berguna. Pada awalnya, dia sudah menganggap Xiaoyan sebagai master. Jika dia tidak bertemu Zhou Tai nanti, dia secara tidak sengaja menyebut Xiaoyan di bawah bujukan yang terakhir, aku khawatir dia tidak akan menjadi murid Zhou Tai. Meskipun dia memiliki master sekarang, orang-orang muda masih menghormati Xiaoyan di depannya. Bukan master yang lebih baik dari master. Untuk waktu yang lama, ketika Xiaoyan menarik diri dari kondisi kultivasinya dan membuka matanya, dia melihat wajah muda yang aneh di depannya, dan kemudian menyadari sebuah belokan. Kemudian dia melihat Bai Hua dan yang lainnya dengan wajah curiga di satu sisi, dan Zhou Tai dengan wajah bercanda. Orang ini jelas tahu alasannya, tetapi dia tidak memberi tahu mereka. Bang! Namun, tepat ketika Xiaoyan tampak mati rasa, pemuda di depannya jatuh berlutut di depan Xiaoyan di depan semua orang yang hadir, dan melakukan upacara besar yang lebih mudah tanpa ragu-ragu. Munculnya adegan ini tidak hanya orang-orang yang hadir, tetapi juga Xiaoyan sendiri benar-benar terpana. Adegan tiba-tiba di depannya benar-benar membuatnya terkejut. Dia bahkan tidak tahu siapa orang ini. Dia benar-benar berlutut untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia ingin menyembah seorang guru, dia harus melaporkan namanya. Yang Muling, terima kasih atas kebaikanmu yang mencerahkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.